Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuwana Honesti Augista akan menjelaskan tentang sumber daya pada organisasi nirlaba. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen pemasaran organisasi nirlaba. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia pada organisasi nirlaba? Jadi, sumber daya manusia atau SDM pada organisasi nirlaba itu merupakan suatu bagian yang mengelola semua aspek terkait staf dan juga relawan untuk dapat mencapai misi pada organisasi. Yaitu contohnya seperti mengemban tanggung jawab rekrutmen, pelatihan, kompensasi, pengelolaan kinerja, kesejahteraan, dan juga memastikan kepatuhan pada hukum. Kemudian tujuan dari sumber daya manusia pada organisasi nirlaba ini tujuannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga produktif, serta untuk menyelaraskan tenaga kerja dengan tujuan yang mulia pada organisasi, walaupun seringkali dihadapkan dengan keterbatasan anggaran maupun kebutuhan yang kurang fleksibel. Berikutnya ada jenis-jenis sumber daya manusia pada organisasi nirlaba. Yang pertama adalah pengurus atau manajemen inti. Pengurus di sini merupakan individu yang memimpin dan juga mengatur jalannya organisasi, seperti ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Mereka yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan program, dan juga pengelolaan keuangan dan administrasi pada organisasi. Kemudian yang kedua adalah pegawai atau staf tetap. Di sini mereka bekerja secara profesional dan menerima gaji tetap dari organisasi. Biasanya mereka memiliki keahlian di bidang tertentu seperti administrasi atau keuangan, program sosial, dan juga komunikasi publik. Kemudian yang ketiga adalah relawan atau volunteer. Mereka merupakan individu yang bekerja tanpa imbalan finansial demi tujuan sosial organisasi itu. Nah, relawan berperan juga dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan seperti penggalangan dana, edukasi masyarakat, dan juga pelayanan sosial. Kemudian yang keempat adalah donatur atau sponsor. Meskipun terlibat langsung dalam kegiatan operasional, tetapi mereka termasuk sumber daya manusia yang berkontribusi aktif melalui dukungan finansial ataupun material bagi keberlangsungan organisasi. Yang kelima adalah anggota atau partisipan. Mereka merupakan orang-orang yang tergabung dalam organisasi untuk mendukung visi dan juga misi lembaga, serta ikut serta dalam kegiatan, rapat, dan juga program sosial yang diadakan. Kemudian kita langsung ke sumber daya finansial. Apa itu sumber daya finansial pada organisasi nirlaba? Sumber daya finansial dari organisasi nirlaba sendiri merupakan segala bentuk dana atau sumber keuangan yang digunakan untuk mendukung kegiatan dan juga program organisasi tanpa tujuan mencari laba. Contohnya seperti satu, donasi atau sumbangan. Donasi atau sumbangan sendiri merupakan dana yang diperoleh dari individu, masyarakat, lembaga, atau perusahaan yang peduli terhadap tujuan sosial organisasi. Donasi ini bisa berupa uang, barang, ataupun jasa. Yang kedua yaitu iuran anggota. Kontribusi rutin yang diberikan oleh anggota ini merupakan bentuk partisipasi dan juga tanggung jawab dalam mendukung kegiatan organisasi. Yang ketiga yaitu sponsorship, merupakan dana yang diberikan oleh pihak sponsor. Biasanya bentuk kerjasama dan juga tanggung jawab sosial ini dengan diikuti imbal balik berupa publikasi atau promosi. Dan yang keempat adalah investasi sosial atau usaha mandiri, yaitu berupa organisasi nirlaba sendiri yang memiliki unit usaha kecil atau investasi yang hasilnya digunakan untuk mendukung kegiatan sosial tanpa mengubah status nirlaba mereka. Kemudian kita masuk ke sumber daya fisik pada organisasi nirlaba. Sumber daya fisik pada organisasi nirlaba ini merupakan segala bentuk aset yang berwujud, yang dimiliki atau yang digunakan oleh organisasi untuk mendukung kegiatan operasional dan juga pelaksanaan program sosial, yaitu contohnya seperti gedung atau kantor operasional. Gedung atau kantor operasional ini merupakan tempat yang digunakan untuk mengelola kegiatan administrasi
administrasi, rapat dan juga penyimpanan data, serta pusat koordinasi kegiatan organisasi berlangsung. Yang kedua yaitu peralatan dan juga fasilitas, yang bisa meliputi komputer, printer, alat komunikasi, meja, kursi, dan juga perlengkapan kerja yang dapat menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Yang ketiga yaitu perlengkapan lapangan, misalnya seperti tenda, alat dapur, perlengkapan medis, alat bantu lainnya yang dapat menunjang kegiatan sosial seperti bakti sosial, penanggulangan bencana, dan juga pelatihan masyarakat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.